Jadi nanti kalau weather udah agak enakan, kita bisa buka kayak warung kecilan di sini ya, karena di sebelah ini ada kitchen, commercial kitchen, dan mungkin kita bisa ada teman-teman yang buka warung bareng ya. Oke, hari ini kebetulan gue ada undangan dari Bapak Presiden, tapi bukan Bapak Presiden Jokowi. Jadi di sini ternyata komuniti Indonesia di daerah Maryland ini banyak melakukan kegiatan. Ya, salah satunya adalah organisasi IAA. Kemarin gue sempat tanya-tanya, IAA itu awalnya dari keluarganya Embassy, guys. Jadi mereka mengadakan kayak kegiatan sosial atau kegiatan positif yang dilakukan oleh komuniti Indonesian community di Amerika, guys ya. Hari ini gue lagi datengin di tempat mereka lagi mengadakan volunteer gitu, kayak pembagian kemarin kan karena ada COVID ya, kayak ada pembagian makanan gitu, sembako ya istilahnya gitu ya. Jadi secara langsung Bapak Presidennya, Bapak Haris Kuncoro mengundang saya untuk meliput kegiatannya orang-orang Indonesia di sini, guys. Oke, pokoknya kita check it out aja dulu, jangan kemana-mana. Oke guys, sekarang kita mau ngobrol dulu sama Bapak Presidennya nih, yang tadi gue bilang gue diundang. Ini gue berterima kasih banget ya Mas Haris Kuncoro. Ya, jadi gue bersyukur banget diundang ini istilahnya ya. Untuk meliput acara food distribution ya, kayak istilahnya pembagian sembako di Indonesia ya. Jadi karena bencana COVID ya. Iya, betul. Jadi coba jelasin Pak, organisasi IAA ini, IAA ya? Ya, IAA. Itu apa sih? IAA lah kita. IAA ya? IAA. Jadi IAA itu dulunya itu berdiri tahun 1952. 1952. Jadi itu dulu awalnya itu keluarga di kedutaan. Mereka punya saling menolong, terus kemudian juga membantu masyarakat. Karena itu namanya disaster ini ya? Oh enggak, ini dulu nih. Oh, dari dulu awalnya? Ada namanya dulu namanya IKI. Itu Ikatan Keluarga Indonesia. Ikatan Keluarga Indonesia. Itu tahun 52, bayangin udah lama ya. Udah lama. Itu belum datang sini. Dan akhirnya organisasi ini kan berkembang ya, nggak cuma keluarga Embassy, tapi masih dari masyarakat, dan kebutuhannya makin banyak kan. Kemudian juga kegiatannya makin banyak. Akhirnya dan udah banyak tuh bergantian presiden, akhirnya lebih independen. Tidak hanya keluarga gitu ya? Tidak hanya keluarga kedutaan, lebih independen karena di masyarakat, community lah ya. Nah, terus tahun 2014 kita melihat bahwa lembaga ini harus dibadan hukumkan, jadi supaya bisa banyak bergerak ya. Maksudnya kalau di sini kan harus berbadan hukum untuk melakukan kegiatan itu. Jadi 2014 akhirnya lahirlah Indonesian American Association ini, yang awalnya itu IKI. Dari IKI ke IAA tadi ya? Ya, jadi kayak evolusi ya, karena 2014. Jadi dari non-profit organisasi, base-nya di Washington DC. Itu kira-kira sejarah singkatnya ya. Terus saya dengar kemarin kan pas kita telepon-teleponan, ternyata Pak Haris ini diangkat jadi presiden nih tahun ini ya. Presidennya IAA ini ya, dari organisasi komuniti Indonesia buat food distribution ini ya. Jadi ya alhamdulillah, jadi di IAA itu ada 9 board of trustee. Nah itu tiap tahun ada pemilihan board of trustee, ya kan. Nah kebetulan tahun lalu awal tahun ini kita mengadakan annual meeting untuk memilih board of trustee. Jadi saya dengan rekan-rekan yang lain ada 9 orang. Itu memilih board of jadi ada 9 board of trustee. Kemudian awal Januari itu ada kekosongan 7 board of trustee, jadi harus dipilih, ya kan. Akhirnya diadakan meeting itu dan diadakan pemilihan, terpilih 7 board of trustee, yang sebagian juga sebelumnya sudah menjabat,
dan sebagian juga baru. Ya, akhirnya Masih salah satunya di Maryland ini. ya, jadi kita di DMV aja. Pak Aris ditunjuk untuk yang bagian Saya Maryland. ditunjuk untuk menjadi presiden. Oh, presidennya. Sebelumnya itu presidennya itu Pak Oscar Zaki. Pak Oscar Zaki itu sekarang jadi chairman. Ya. Jadi di situ ada saya sebagai presiden, ada Nadia Sahmalina sebagai vice president, ada Mr. Secretary Pak Victor ini. Pak Victor sebentar berhenti dulu. Ini ada sekretarisnya Pak Victor ya. Ini sekretarisnya Pak Victor. Kita mau tahu nih Pak kegiatan apa aja Ya. yang Pak Victor ini. Pak ada. Victor sibuk, ini paling sibuk, ini luar biasa, ini pejuang kemanusiaan, ini dari tadi nggak pernah berhenti gitu. Jadi Pak Victor ini sekretarinya, Mr. Sekretari. Kemudian ada Bu Wati, ya, Endang Setiawati itu sebagai treasurer. Dan ini tadi yang saya sebutin Ini siapa Pak Oscar ini? Ini Pak Oscar ini, Old Chairman. Presiden sebelumnya ini. Oh, ini luar biasa, ini Oke. pejuang Salam juga. kenal Pak buat teman-teman di Indonesia ini. Ya, terima kasih nih kesempatannya Mas, ini udah Saya cuma mau bagi sempat hadir. informasi sama teman-teman. Iya, Dan iya. kalau di Amerika ini banyak komunitas Indonesia yang melakukan kegiatan yang positif gitu ya. Iya. Kita juga mau tanya-tanya tujuan apa yang bapak-bapak ini buat untuk Indonesia di Amerika, orang Indonesia di Amerika. Ya. Tapi saya bukan orang VOA nih, kita. Oh, iya, tahu. ini kita Bukan orang ngobrol berita, aja. Iya, betul. Kita ngobrol aja. Jadi buat teman-teman Indonesia biar tahu aja bahwa di Amerika biarpun negara maju itu masih banyak orang miskin, masih Iya. banyak orang yang Oh, iya. membutuhkan Iya. makanan dia seperti pada masa-masa pandemik seperti ini dan ini kita mendapatkan bantuan dari county. Oh, jadi ini semua bantunya dari county sama Iya. pemerintah ya Pak? Dari Sebagian, county dan sebagian. pemerintah. Dan Sebagian. ada juga dari sumbangan dari gereja, ada sumbangan dari masjid juga ada, dari Personal pun ada ya? Iya. personal juga ada. Jadi kebetulan juga kita istilahnya menjadi hub lah ya, menjadi hub dari semua bantuan ini dan kita salurkan ke masyarakat, Terutama yang terutama membutuhkan lah ya. Iya. Karena kan kalau waktu COVID ini kan mereka banyak kehilangan. Ya, banyak yang kehilangan kerjaan, Terus main lah gitu ya. makanya berkurang, orang tua misalnya nggak bisa kemana-mana. Iya. Kita bantu mereka dengan menyediakan ini ya. Jadi ini tiap 2 minggu kegiatannya itu Sekali ya. Udah maksudnya pas COVID ini mulai dari Dari bulan April. April. April tahun Tahun kemarin. lalu. Ya. Dan kita udah melakukan sampai sekarang mungkin udah 15 kali ya. Dari April udah 15 kali, hampir tiap bulan, ada tiap 2 minggu. ya. Dan kebetulan sekarang makin intens nih. Udah lebih dari saya nggak tahu malah kalau 40.000 pemerintah pound. federasi ini malah support gitu ya. Oh, banyak sekali. Ini kalau lihat contohnya nih. Sekarang ngobrol aja. Ya, isinya bisa sampai 20-30 pound, jadi kira-kira berapa kilo tuh? Terus selain begini kegiatannya ini apa lagi Pak? Macam-macam. Jadi salah satunya teman-teman kita di sini kan banyak yang suka masak-masak nih. Jadi restoran lah. Kerja di restoran nggak masak-masak di rumah, bikin Oh, catering oke, gitu loh. iya, iya. Padahal kan itu ada aturannya tuh untuk masak-masak di rumah. Nah, kita training mereka supaya mereka punya sertifikasi Sertifikat ya, jadi bahwa legal lah ya. tahu aturan-aturannya. Jadi kita bikin workshopnya juga. Tapi emang boleh gitu ya Pak? Punya usaha di rumah, masak di rumah gitu kayak catering gitu. Nggak apa-apa ya? Ya sebenarnya tergantung apa yang mereka masak gitu loh. Gitu. Kalau masaknya ada beberapa basah-basahnya mungkin nggak bisa, tapi kalau misalnya masak Yang kering-kering itu bisa. Gitu. Tapi ya, kalau saya ada aturannya kita kayak teman-teman saya lihat tadi kan banyak yang tenaga-tenaga ini kan mereka kerja juga mungkin mereka kalau kerja dibayar atau gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi kayak apa volunteer apa betul. gitu. Jadi kalau dilihat itu IAA itu satu di antara ada 70 ya, 70 organisasi masyarakat di GMP. Bayangin ada 70. Itu jadi ini, jadi food access provider namanya. Ya, jadi apa namanya? Ada grup budaya, ada grup sport, ada grup religius dan segala macam. Jadi kita itu di antara di antara organisasi itu bekerja sama. Jadi ini ada perwakilan dari grup budaya RWC Sunda, misalkan. Ada dari Singolodoyo, dari Jawa, dari Riau, ada dari grup sepeda gitu misalnya. Jadi ini kita jadwalkan mereka untuk membantu kita tiap 2 minggu. Jadi kita istilahnya Saya malah kolaborasi baru tidak tahu sendiri. ini, baru tahu ini. Ya maklum aja kali kalau kita kayak kerja di restoran tuh ya Pak Iya. ngerti juga ya susah juga ya. Iya. Barusan aja lepas di restoran. Ya, makanya kalau restoran ya terlepas dari ini ya.
tadi Pak Oscar juga bilang kita tuh ada training, workshop training untuk food manager training. Jadi kalau misalkan nanti dipromosikan teman-teman di sana, kalau ingin let's say silakan Pak Haris bisa bicara ini nggak apa-apa. Kalau bisa bilang ini ya, bisa step up lebih gitu ya. Dan kita juga mungkin nanti katakanlah kalau kita punya commercial kitchen sendiri ya, siapa tahu bisa start own business bagi restoran. Benar juga sih, bisa. Dan kita juga ada rencana. Kita akan ada 2 minggu lagi, kita ada rencana bikin workshop untuk gimana caranya memulai culinary business. Ya. Oke. Ya. Jadi Let's clean up. Oh, ini salah satu ininya juga Ibu Dwitra. Saya pamit dulu. Iya Pak, makasih ya Pak. Ibu Dwitra ini salah satu ini yang paling aktif di Andi, apa kabar? yang aktif di food distribution ini. Bu Dwitra agak kesana dong. Oh dia nggak mau. Enggak, maksudnya di sini ngadep ke sana. Kira lagi ngobrol. Nggak apa-apa. Di sini. Bu Dwitra ini salah satu pejuang juga, ini penggerak gitu di food distribution ini. Jadi luar biasa nih, terima kasih Bu Dwitra. Jadi ini mau nanti akan dilihat aja di channelnya ya. Kira lagi ngobrol. Enggak. Ini santai aja. Ya gitu, mudah-mudahan deh Pak sukses banget ya. Ini ngebantu banget kayaknya. Ya betul. Jadi ini salah satu kegiatan. Jadi nanti akan ada banyak kegiatan. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah ya. Apa sih kegiatan-kegiatan yang ingin kita coba gitu. Yang saya bilang tadi ya. Jadi kita itu ada hampir 70 organisasi masyarakat. 70 organisasi. Kita bekerja bareng-bareng supaya kita nggak akan menduplikasi. Ada yang udah istilahnya di budaya gitu ya, ada yang udah di olahraga. Kita nggak akan menduplikasi kegiatan itu, tapi kita mencampuri gitu ya. Ya, kita akan memfasilitasi sebagai bagus banget. Sebagai organisasi itu kita inginnya tumbuh bareng-bareng. Mudah-mudahan di pemerintah Indonesia yang ada di sini mendukung banget. Oh sangat mendukung. Kita ya. Kerjasama dengan KBRI sering ya, karena tadi kan sejarahnya emang dari KBRI. Jadi kita kerjasama dengan KBRI sering. Itu berapa biasanya nih ya? Biasanya kayak gini satu kalau kalian lihat tuh di sana bag paper bag, nah kayak ini nih satu dari contoh nih. Ini isinya sayuran macam-macam lah. Nanti kalau saya liatin nanti saya tulis. Terus kemudian juga ada makanan gitu ya. Kayak model sembako gitu teman-teman. Sembako gitu kita bagi-bagiin sama orang-orang yang Indonesia yang membutuhkan lah ya. Jadi ini tiap 2 minggu kita itu distribusi sekitar 150 sampai 200 bag. Oke. Satu bag itu biasanya ada 2 paket. Ini sama satu lagi. Karena bag ini nggak kuat nih. Sampai rata-rata kalau boleh tahu sampai berapa satu bag tuh? Satunya value-nya. Value-nya saya nggak tahu kalau value-nya. Kurang lebih aja Pak ya. Tapi kalau Mitra. Kalau kira-kira rata-rata satu bag itu value-nya berapa? Sekitar berapa dolar? Itu kalau yang buah-buahan mungkin sekitar $20, tapi kalau dengan sumbangan segala macam sekitar $25 sampai $35 lah. Tapi kalau yang kemarin waktu summer kan ada minggu jadi sampai $50. Iya, sampai $50. Dan bagusnya produk-produk Indonesia itu kita beli dari grocery Indonesia ya. Ya, dari Bukembel. Iya. Dapat dana. Iya. Jadi istilahnya tapi dia juga mendukung juga. Memberdayakan ini ekonomi orang-orang kita juga. Kemarin sempat summer kita sampai pesan 700 box Indomie. Oh ya? Summer itu juga dapat dana dari county ya. Special food. Wah, masya Allah, mudah-mudahan berkah banget ini. Iya. Yang volunteernya hebat. Ini luar biasa lah. Luar biasa ya. Saya minta maaf, saya malah baru tahu. Terima kasih banget saya dikasih akan kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa lanjut Pak. Bisa berkembang lebih bagus lagi buat pasti. Orang-orang Indonesia sini jadi banyak kegiatannya. Ya. Yang positif ya. Ya kalau untuk kebaikan insya Allah akan berkah. Amin. Terima kasih buat waktunya Pak Haris. Pak Haris ini orang hebat juga nih guys di Amerika, di Indonesia. Gue bersyukur banget bisa berjumpa sama Mas Haris ini. Saya juga bersyukur berjumpa dengan Pak Ani.
Oke teman-teman, kayaknya ada informasi tambahan nih dari teman-teman organisasi IAA ini kan, karena tadi kita nggak ngadepin layarnya ini. Kayaknya bagus sih. Jadi ada beberapa penjelasan yang kita belum ungkap di video yang tadi. Kita mau lanjutin ngobrol-ngobrol di sini kali ya. Ya, siap. Kita ngobrol santai aja sekalian. Jadi ini kan karena kita volunteer di food distribution ini ya, terutama di Montgomery County ya. Jadi kita kemarin dapat prioritas, dapat jatah untuk divaksin lebih awal. Jadi udah nih ya? Udah. Kita udah yang first dose. Kita bagian dari yang namanya food access provider. Saya lambat tuh, Jadi kita kemarin ada 25 orang ya. 25 orang yang udah divaksin tahap pertama. Dari Moderna. Ya. Nanti sebulan lagi ini yang Shot kedua. Jadi kita kemarin bareng sama bisa boleh dimasukin. Tapi syaratnya harus yang udah volunteer di sini beberapa kali. Ya, berapa kali? Berapa kali? Ya, 4 kali lah. Ya, 4 kali lah. 4 kali masih. Kayaknya kalau di konti gue kayaknya lagi nunggu sekarang. Bapak saya masih minggu depan gitu. Jadi umur yang di proses yang tua-tua dulu katanya. Kita kemarin umur berapa? 65 ke atas. Oh. Ini Pak Rahmat gabung juga. Pak Rahmat ini salah satu board of trustee. Oh, kita semakin lengkap ngobrolnya. Ya, YouTuber. Jadi ini ya Pak ya, ini nama organisasinya Indonesian American Association. Jadi kemarin Pak Rahmat juga udah divaksin juga. Udah saya. Oh, udah ya, aman ya. Udah. Baru sekali tapi kalau istri sama anak udah dua. Emang harus 2 kali? Harus sekali. Pak Mark. Oh, masuk. Pak Mark. Nah, Pak Mark ini orang Amerika tapi bahasa Indonesia-nya jagoan. Ini orang Amerika. Ini Pak Mark. Pak Mark ini yang membantu kita mendapatkan bantuan dari county. Dia YouTuber, kita lagi wawancara. Ini YouTube nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol aja santai nih. Nah, Pak Mark ini juga dulu menjabat sebagai board of trustee juga di AAE. Tadi apa namanya? Board of Trustee, Majelis Wali Amanah. Kalau bahasa Indonesianya Majelis Wali Amanah. Kalau bahasa resminya ini orang Amerika jadinya. Dari mana Pak belajar bahasa Indonesia Pak? Board of Trustee, Board of Director. Ya. Bahasa di warung. Masya Allah. Dia dalang loh. Masa? Iya. Ini profesional dalang. Ini nanti jadi topik sendiri nih nanti. Boleh lah. Sendiri nih. Ini apa ini? Ini di YouTube. Ini informasi buat teman-teman di Indonesia Pak. Gitu, yang nongkrong di warung, jadi bisa nonton nggak bisa nonton di TV, punya TV, bisa nonton di warung. Gitu. Tapi itu udah live. Hah? Enggak. Oke. Ya kita tadi cerita masalah food distribution ini. Kebetulan juga Ade ini kan di Hagerstown, di sana ada beberapa keluarga kan. Oke. Dia bilang datang ke sini, ambil paket. Saya kebagian juga ternyata guys. Jadi kita dari Hagerstown mewakili 8 kepala keluarga, tapi tadi dikasih 10, nggak tahu nanti nyampe kemana yang 2. Pokoknya gue sayang semuanya dapat, kalau nggak nanti yang pengen double saya kasih double lagi. Jadi ditambahin. Kita ngambil dari bapak-bapak ini buat teman-teman di Hagerstown. Ya, jadi kebetulan sekalian aja, kebetulan juga di vlogger kan. Oke. Vlogger apa Pak? Namanya vlogger apa? Si Andi. Oh, si Andi. Nanti saya kasih. Nanti Pak Aris tahu lah. Iya. Jadi bapak ini jabatannya tolong sebutin, dikenalin dulu dari sini sampai sini. Ya, saya Oscar Zaki, saya chairman sekarang, saya presiden sebelumnya. Oke. Saya Rahmat Putrantal, dulu saya vice president, sekarang saya anggota board. Oke. Ya, tapi saya sekarang ada tambahan lagi dari sebagai chairman untuk Global CEO Indonesia Chapter USA. Saya Mark Hoffman, dulu anggota BOT, sekarang anggota Ini orang bule lo guys. Coba buka dulu masker dikit dulu Pak. Dulu Pak. Wah sedikit Pak. Wakili masyarakat. Bapak Mark Buka dulu biar kelihatan bulenya. Wah, takut. Nah, ini orang bule bahasa Indonesianya mah. Gila nongkrong di warung katanya belajar bahasa Indonesia guys. Nanti wawancara sendiri nih. Ayo Pak Mark. Iya gini. Ngobrol. Udah pernah ke Indonesia Pak? Pernah. Sekolah tinggal. Oh iya? Iya. Tinggal di Indonesia. Iya. Bisa dalang. Masa? Bisa mendalam. Coba Pak. Coba dalangnya. Gimana? Demo aja, demo sedikit ngedalam. Pakai bahasa. Like kampus Pituarum. Ya itu aja. Mantap. Tapi selain profesinya ini kan kayak tadi dibilang volunteer gitu ya Pak ya. Ya. Yang Bapak siapa tadi? Oscar. Pak Oscar ini biasanya kerja hari-hari di Amerika tuh. Saya software arsitek. Ya, saya punya usaha IT sendiri.
Wah, Ya, jadi dia kerja di IT kayaknya ya. saya kerjanya Buat pemerintah apa buat sendiri buat ya? pemerintah. Ya. US pemerintah. Wow. Kalau Bapak Ya. Pak Rahmat ini Saya agriculture spesialis di Embassy of Indonesia. di Kedutaan Indonesia ya? Ya, di Kedutaan Amerika. Kedutaan Indonesia. Lebih hebat lagi. Ya, terus ya ada beberapa usaha. Usaha apa Pak? Coba Pak sebutin. Satu consulting, saya sebagai investor untuk rempah-rempah di Indonesia, satu perusahaan. Masukin rempah-rempah dari sana ke sini? Iya, iya. Wow, keren. Keren, hebat. Bapak Mark? Ya, selama hidup saya banyak kerjaan punya gelar hukum. Paling akhir ini urus peternak tawon api. Tawon? Ya, Tawon madu. tanahnya Madu. peternak lebah. Tanah lebah ya? Tawon Ya. madu. Untuk summer ya? Ya, Bisnisnya lebah berarti apa namanya madunya ya? madunya. Oh, itu perlu nanti Keren, di perlu. Atau ratunya. Ratunya. Saya punya teman di Ohio Pak, orang Bali. Dia bikin itu juga. Iya, bikin duit. Kalau bikin duit nggak usah diterusin. Cuma modal beli tanah berapa hektar terus dikasih biangnya itu tadi apa namanya ratu. Nggak perlu beli tanah sebab di sini ada banyak Kandangnya. tempat apel Hmm. yang perlu di Semaikan. penyerbukannya. bukan. Jadi tidak perlu tanah sendiri, Ya. bisa taruh di tanah orang. Cuman harus pakai hazmat suit kayak astronot gitu. Oh iya, kayak kalau kita mau nyamperin orang kena covid itu pakai gitu baju gitu ya. Baju. Kalau nggak bengkak semua. Kalau Pak Aris. Ya, saya itu arsitek. Jadi saya punya usaha, punya studio di Baltimore. Dan kebetulan kita sudah ngobrol-ngobrol itu. Udah ada sebelumnya. pernah di Jadi, videonya sebelumnya. Dan kebetulan saya sekarang jadi presiden di IAA ini. Gitu. Oke. Jadi mereka ini volunteer guys. Kita appreciate banget ya buat teman-teman Indonesia yang di mana yang di Amerika ini mewakili dari saya juga ya. Terima kasih banget Bapak ini udah meluangkan waktunya untuk apa namanya menyebarkan kebaikan Pak ya. Gitu. Insya Allah, ya. Ini nggak ada harganya nih Pak. Mahal. Lebih mahal dari buat tabungan ya kan? Iya, insya Allah, ya. Ada yang mau dijelaskan lagi tentang organisasi ini silakan Pak. Maksudnya Ya, dan kita bekerja dengan berbagai macam organisasi keagamaan, teman-teman volunteernya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang dari berbagai grup budaya, orang Jawa, orang Sunda, macam-macam. Jadi Banyak ini loh. across Ada Indonesia. 70 organisasi. orang Indonesia gitu ya, bikin gitu ya. Ya. Jadi dijatin kayak ini jadi kayak biangnya lah gitu ya, Ya. wadahnya, gitu Ya. mensupport. Dan tambahan lagi, IAA sekarang sedang bergerak untuk membantu teman-teman UMKM Indonesia dikonekkan dengan teman-teman diaspora di sini supaya mereka bisa ada bisnis. Oh gitu ya. Dan ini bagus sekali. 2 hari yang lalu ya, Ya, 2 hari yang lalu. workshop. Saya juga punya teman Pak, kemarin saya telepon sama orang di Indonesia. Jadi mereka emang ketua UMKM di Jakarta, Ibu Nining gitu ya. Mungkin Oh, satu AJM Bisa, bukan? bisa nanti digunakan. mungkin nanti 1-2 bulan mungkin pandemi dia mau kesini mau tanya-tanya. Iya. Oh, monggo, silakan. Kalau mau dikonekin dulu, silakan. Mau konekin Ya. gitu. Nanti Jadi, boleh saya minta informasinya Pak ya. jadi memang kemarin dua hari yang lalu kita ada kayak semacam ini ya, Zoom meeting dengan teman-teman di Indonesia, bapak-bapak ibu di Indonesia dan bapak-bapak ibu di sini. Jadi kita istilahnya kayak semacam connecting the dots gitu. Oh ternyata ini bisa ya kita lakukan. Oh ternyata, dan kebetulan kemarin key speakernya itu dari Department of Commerce Ya, Maryland Maryland. yang menjelaskan resources bagaimana sih keuntungan kalau kita ekspor dan Masukin impor, produk itu. apa yang disupport dari state ya, state of Maryland itu apa aja gitu, apa yang bisa kalian dapatkan gitu. Dan itu informasi yang sangat luar biasa. Dan kebetulan Pak Ahmad ini juga udah spesialis di ekspor impor juga gitu ya, tahu ininya, banyak network di Indonesia juga. Jadi kemarin itu sekitar 120 orang ya. Itu dari nggak cuma dari Indonesia sama Amerika loh, Amerika seluruh kota ya. Maksudnya ada beberapa kota. Ada yang dari Australia, ada yang dari New mana? Zealand. New Zealand juga ada. Jadi mereka Ada bergabung. di Eropa satu. Ada di Eropa juga satu. Saya juga wah ini luar biasa di Eropa pagi-pagi berarti mereka. Nggak susah lagi ya dapetin produk Indonesia gitu kalau ada semacam gini ya Pak ya. Ya dengan diharapkan dengan seperti ini ya, sosialisasi dan workshop dan segala macam itu makin banyak gitu loh, karena ya ekspor Indonesia kan
sangat berpotensi gitu loh masuk ke Indonesia. Kayaknya saya berminat ya ikut anggota gitu. Siap, silakan. Iya, ya itu. Makanya Banyak peluang. Makanya kalau saya bilang kita itu harus ngobrol, iya. ya, harus dialog dengan semua orang gitu loh. Iya. Kadang orang tahu informasi sedikit tapi mereka nggak tahu gimana melakukan. Tapi kalau udah ngobrol dengan orang lain, orang itu bisa melakukan sesuatu, jadi bisa kerjasama kan, bisa kolaborasi kan. Iya, Kalau maksudnya saya sepi, gitu. untungnya saya lepas dari kerjaan restoran bisa kenal Mas Hari, saya juga bisa kenal Mas bapak-bapak ini ya, orang-orang hebat lah. Buat saya loh ya, buat saya pribadi gitu ya. Susah loh, bener loh Pak. Nggak bisa loh kayak teman-teman yang lain juga belum tentu bisa ketemu bapak-bapak ini gitu ya. Saya beruntung banget gitu, saya pengen banget bergerak di bidang ini. Kenapa? Pengen ngasih informasi di Amerika ini kegiatan apa aja sih buat orang teman-teman di Indonesia ini yang apa Nggak semua cuma kerja aja. iya nggak cuma kerja kayak tenaga kerja atau TKI kayak gitu gitu iya ada volunteer nggak mesti dibayar juga gitu kan karena apa namanya ya kegiatan kayak gini lah yang positif. Jadi memang bagus ya ada channel share informasi. Jadi kita juga ada semacam talk series gitu ya. Kita undang expert dari sini gitu kan, yang udah bekerja sekolah di sini untuk share knowledge mereka ke teman-teman di Indonesia. Itu otomatis itu banyak pesertanya dan mereka juga kita ingin share apa yang sudah kita alami di sini dan itu saya bilang, jadi kita tuh kadang nggak tahu gitu loh kemungkinannya itu seperti apa gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita ini ternyata dari sini kurang nih, kita bisa nih dari sini gitu kan. Jadi terbuka semua gitu kemungkinan, karena itu harus ngobrol harus ketemu sih, harus ketemu lah ya nantilah kalau misalnya ini lah. Aduh, saya apalagi orang berita berat banget untuk masuk ke dalam. Kalau mau ketemu tiap 2 minggu kita di sini kok. Kita 2 minggu lagi di sini. Apalagi sekarang lu masuk kedutaan kan, waduh, ketemu orang susah banget. Tuh ada Mr. Sekretari lagi nyapu nih. Jadi enak begini lah, maksudnya kalau kayak teman-teman kerja di TV kan agak susah ya untuk menyebar informasi kayak banyak juga kayak masuk. Ini nanti kalau weather udah agak enakan kita bisa buka kayak warung kecil-kecilan di sini karena di sebelah ini ada kitchen, commercial kitchen dan mungkin kita bisa ajak teman-teman yang buka warung bareng ya. Kita mau bawa meja pingpong sini. Warung kecil-kecil juga. Iya bagus juga tuh setiap minggu. Oh iya gitu, kapan aja. Ini kalau udah ada meja pingpong orang bisa. Kemarin juga ada usulan gimana kalau kita taruh alat musik di sini, jadi orang bisa keren banget itu. Main band kalau cuma nongkrong gitu. Oh iya Pak, saya mau tanya kegiatan kedutaan buat kayak kemarin kan tahun kemarin masih banyak, tapi pandemi ini susah ya kayak tahun liburan apa ya. Oh sementara di TV ada kan ya, menurut informasi KBRI nggak bisa memungkinkan karena sekarang itu batasnya 25 orang maksimum. Kerjanya masih di jadwal, nggak bisa siap, nggak bisa masuk lagi ya. Siap. Dan kegiatan Amerika juga hampir semuanya pameran besar stop semuanya. Iya sebagian, jadi ada pembatasnya kayak restoran gitu, restoran 50% nggak bisa buka full gitu. Mudah-mudahan bisa cepat berlalu Pak. Iya. Ngap juga ini pakai giginya. Aduh, makasih banget Pak. Terima kasih Mas ya. Merasa terhormat banget diundang nih. Terima kasih banget Pak Oscar. Ya. Ahmad sama Mr. Mark. Pak Dalang. Jangan lupa ditonton videonya Pak. Nextnya Sampai next episode guys. Ya. Nonton cerita wayang yang jadi dalangnya Pak Mark dari orang bule. mantap tuh. Oke. Jawa bule. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa dikasih komen kita biar bisa banyak-banyak bikin video buat teman-teman. Siap, iya kan? Di like, subscribe-nya. Thank you banget. Assalamualaikum. Makasih Pak Aris. Nanti aku bisa share. Apa Pak? Kegiatan-kegiatan. Iya nggak apa-apa untuk di Indonesia. Si Mbak nggak kelihatan dari tadi apa. Sehat alhamdulillah sehat.
saya pindah di Florida. Jambi. Ada sapu. Dingin lah.